di sini dengan bangga mendidik anak bangsa, khususnya di Penajam Pasir Utara, bertujuan untuk menjadikan putra-putri daerah sebagai SDM unggul dalam mengembangkan ibu kota Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Susiani Wulandari. Saya guru geografi di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahap 1 Universitas Negeri Malang kelas 003 IPS. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 83 SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara. Video ini saya buat guna mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu penguji agar kedepannya pembelajaran saya lebih baik lagi. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Intan. Intan. Kenapa Intan? Ya, kita doakan Intan supaya lekas sembuh, cepat kembali bersama kita belajar di sini. Amin. Kita tepuk 1 2 3, masih ingat? Masih. Masih ya? Baik. Tes. 1 2. Ayo, H. 2. Oke, 3. Yes. Oke, mem acak ya. 3 3 2. Yes. Yes. Oke, good. Aplaus buat semuanya. Baik, karena sudah semangat semuanya, berarti sudah bisa kita mulai pembelajaran kita. Kita awali dulu dengan berdoa. Apa Ojan bisa bantu untuk berdoa? Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, terima kasih Ojan. Baik, kita harus senantiasa bersyukur dengan cara memulai semua kegiatan kita dengan berdoa. Baik, Mem akan menyampaikan materi kita tentang akibat konflik dan juga penyelesaian konflik. Sebelumnya Mem tanya, kita kemarin sudah belajar apa? Pengertian konflik dan faktor-faktor konflik. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Faktor penyebab konflik itu kenapa? Perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, apalagi? Perbedaan latar belakang, apalagi Firni? Oke, good. Kalau konflik,
Apa pengertian konflik yang sudah kita bahas kemarin? Angkat tangan. Oke Firni, terima kasih, silakan. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, dan kekuasaan. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan persaingan. Oke, good. Aplaus dulu buat Firni. Oke, alhamdulillah semuanya masih ingat tentang materi kita kemarin, yaitu pengertian konflik dan juga faktor penyebab konflik. Hari ini kita akan belajar tentang akibat konflik dan penyelesaian konflik sosial. Ya, karena sudah tahu pengertiannya, sudah tahu faktornya, sekarang kita harus membahas lagi apa sih akibat dari konflik dan juga kita harus menyelesaikan konflik. Gitu ya. Walaupun sebenarnya konflik itu kalau bisa dihindari, ya kan? Namun kalau sudah ada terjadi konflik, kita harus segera menyelesaikan supaya konflik itu tidak berlarut-larut. Baik. Sebelumnya Mem akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan melakukan pembelajaran model PBL, Problem Based Learning, yang mana nanti kalian semuanya akan menganalisis atau menyelesaikan permasalahan. Nanti untuk pembelajaran hari ini Mem akan menampilkan problemnya dalam bentuk video. Nanti kalian mengerjakan LKPD, ya. Kalian harus menyimak videonya baik-baik dan kerjakan pertanyaan yang ada di LKPD dengan cara berkelompok. Itu ya. Oke, jadi melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis akibat yang timbul dari konflik sosial dan cara mengatasinya dengan bahasa sendiri dan sesuai dengan kaedah bahasa yang benar. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan presentasi. Jadi nanti setelah pembelajaran kalian diskusi, nanti kalian harus menyajikan hasil diskusinya dengan presentasi, ya. Peserta didik mampu menyajikan hasil telaah tentang potensi cara mengatasi konflik dengan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan kita hari ini. Selanjutnya memang akan jelaskan aktivitas kita hari ini. Jadi aktivitas hari ini yang pertama mengamati video, ya. Kemudian diskusikan hasil pengamatan kalian dari video yang nanti Mem akan tayangkan. Kemudian kalian harus memecahkan masalah yang dipaparkan pada video tersebut. Kemudian hasil diskusi bersama kelompoknya tadi itu dipresentasikan, gitu ya. Kemudian untuk penilaiannya seperti biasa, selain ada penilaian individu juga ada penilaian kelompok. Walaupun istilahnya kita mampu dalam mengerjakan sesuatu, ya, tapi belum tentu kita bisa belum tentu kita bisa bekerja sama dengan temennya. Malah jangan-jangan nanti pas diskusi kalian konflik lagi, gitu ya. Jadi tolong, karena sudah pembelajaran konflik itu Mem katakan tolong dihindari. Jadi nanti ketika diskusi di sini tolong jangan ada yang berkonflik. Oke? Oke, sip. Kita tonton dulu video untuk meningkatkan motivasi kalian sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Sudah siap menonton? Sudah. Oke, selamat menyaksikan.
Seru tidak filmnya? Seru. Tadi dia berkonflik tidak? Konflik. Oke. Apa dampak dari konflik di video tadi? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, Zahra. Dampaknya hubungan antara individu dan kelompok. Oke. Tadi yang terjadi apa? Karena dia berkonflik, tadi apa yang terjadi? Mau lewat jembatan kan? Nah, kemudian bisa lewat nggak? Nggak bisa lewat. Terus akhirnya jatuh. Dampaknya adalah dia terjatuh. Oke, aplaus buat Zahra. Baik, itu dampak dari konflik video tersebut. Sebelumnya Mem mau sulap dulu, ya. Jadi Mem tidak akan menjelaskan di sini, tapi Mem akan menjelaskan di dalam layar. Tapi Mem minta bantuan kalian untuk mengucapkan mantranya. Hai Dara, Mem sudah sampai di sini. Ya, jadi Mem akan menjelaskan materinya dari sini ya. Baik. Yang akan Mem jelaskan yang pertama adalah dampak dari konflik. Yang kedua, Mem akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik ya. Jadi, dampak dari konflik yang pertama itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Namun, dampak yang paling banyak adalah dampak negatifnya. Jadi, sebaiknya kita menghindari konflik. Nah, untuk dampak positif dari konflik yang pertama adalah meningkatkan solidaritas. Selanjutnya, Mem akan menjelaskan dampak negatif dari suatu konflik. Jadi, konflik itu berdampak yaitu retaknya hubungan antara individu dengan individu yang sedang berkonflik, atau dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang sedang berkonflik. Karena saling mempertahankan pendirian masing-masing, maka kepribadian seseorang akan berubah. Yang mungkin tadinya dia penyabar, setelah memiliki konflik dia menjadi orang yang seperti apa? Orang yang pemarah, tidak sabar, sedikit dia emosional. Itulah yang terjadi, perubahan seperti itu. Baik, selanjutnya dampak dari konflik adalah rusaknya harta benda, serta dapat membahayakan manusia, bahkan sampai kehilangan nyawa. Ada beberapa cara agar kita bisa menangani konflik tersebut. Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu tidak? Baik, Mem akan jelaskan. Untuk cara pertama, dalam penanganan konflik yang harus kita lakukan adalah dengan menghindar. Ya, ada cara yang sebaiknya kita lakukan, salah satunya adalah dengan menghindar. Cara kedua, kita bisa dengan cara memaksakan kehendak. Ya, jadi kita bisa memaksakan kehendak kita kepada kelompok yang sedang berkonflik dengan kita atau individu yang berkonflik dengan kita apabila kita merasa bahwa pendapat kita, ide kita itu. Nah, kemudian ada cara lain lagi agar konflik bisa terselesaikan. Dengan cara apa? Dengan tawar-menawar. Ya, dengan tawar-menawar, di sini individu atau suatu kelompok harus mengorbankan salah satu tujuannya hingga konflik terselesaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, Mem akan kembali ke kelas terlebih dahulu. Mohon bantuannya untuk mengucapkan mantranya. Kadabra. Halo. Baik, Mem sudah sampai di sini kembali. Any question? Sudah jelas penjelasannya? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut. Setelah menyimak video tersebut, ya, kita berdiskusi. Sudah pada kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. 7. Tuh, 7. Oke, ada 7 kelompok ya. Ya, dihitung lagi sama Fadil. Ada 7. Oke. Sudah? Sudah ketemu ya? Ada 7 ya Fadil ya? Baik. Nah, Mem akan lanjutkan lagi video. Ada 2 video yang harus kalian pecahkan masalahnya. Oke?
Sebelumnya Mem akan bagikan LKPD-nya dulu. Sayang, minta tolong ke sebelah. Kasihkan Fadil, nak. Minta tolong. Sudah dapat semuanya? Sudah. Baik. Petunjuk pengerjaannya, nanti kalian silakan mengamati video yang nanti akan Mem tayangkan. Videonya ada 2. Ya, video 1 yang ditanyakan dan video yang kedua sama pertanyaannya. Pertanyaan pertama, dampak apa yang timbul akibat konflik pada video? Kemudian bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut? Dapat dipahami? Bisa? Sudah paham? Oke, kita mulai ya. Kita simak video yang pertama. Are you ready? Ready. Ada ceweknya ya? Oke, sudah videonya itu. Silahkan untuk diselesaikan permasalahan yang ada di LKPD terhadap video tersebut. Videonya jelas ya? Oke. Video tentang apa itu tadi? Bully. Sip. Ada kesulitan tidak? Tidak. Aman? Aman, insya Allah.
good. Kita lanjut ke video kedua. Ratusan buruh pabrik sepatu PT Karya Mitra Budi Santosa berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun. Buruh menyuarakan tuntutan agar manajemen segera membayar gaji mereka selama 4 bulan. Tujuannya mau menagih gaji yang sudah dijanjikan dulu. Sebenarnya jadi sama perusahaan mau dikasihkan, ternyata alasannya beberapa itu yang masuk di akal. Bupati Madiun yang berada di Gedung Dewan akhirnya menemui massa dan berdialog. Otomatis kita posisi kita itu menjaga semuanya. Kita menjaga situasi investasi di Kabupaten Madiun. Caranya seperti itu. Pasti Disnaker nanti akan mengawal ketat tentang perihal permasalahan ini. Setelah berdialog dengan Bupati, massa lalu membubarkan diri. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyudi, iNews melaporkan. Oke, sudah disimak videonya? Ya, bisa dipahami? Insya Allah. Tadi demo buruh yang tidak dibayar gajinya. Gitu. Oke? Ada penyelesaian? Silakan untuk dikerjakan. Bisa dong? Bisa. Sepertinya kalau tawar-menawar juga nggak akan mau kan, dari mereka kan sudah kerja kan 4 bulan nggak digaji, berarti sepertinya dia harus memaksakan kehendak. Hanya apa ya, dia yang lebih berkuasa gitu, dia mendominasi pada konflik tersebut, menaklukkan salah satu pihak, bahkan salah satu yang berkonflik itu bisa menaklukkan pihak lain yang berkonflik dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video 1. Dampak apa yang timbul akibat konflik tersebut? Dampak yang timbul adalah trauma saat bertemu dengan sang pembuli. Oke, kemudian penyelesaiannya? Bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut? Dibicarakan baik-baik dan jika tidak bisa dibicarakan secara baik-baik, diselesaikan di video atau secara hukum. Oke, itu ada yang mau ditanyakan tuh video 1 dari kelompok 6? Oke, Firni dan Aura. Sang pembulinya mendapat trauma perasaan pada dirinya sendiri. Traumanya seperti apa? Traumanya seperti apa? Itu pertanyaannya Firni. Oke, aplaus buat Firni. Kepada sang pembuli, Bentuk traumanya? takut bertemu, depresi. Gimana, Bik? Dia takut ketemu sama orang yang membuli dia. Gitu. Jadi setiap kali ke sekolah ada rasa takut, cemas. Gitu. Sudah jelas, Firni? Oke. Aura, silakan. Tadi kan disebutkan traumanya itu dampaknya trauma. Apakah hanya trauma saja yang menjadi dampak kepada korban? Oke, good. Aplaus dulu buat Aura. Pertanyaannya Aura, apakah dampaknya hanya ketakutan saja, trauma saja? Ada dampak lain tidak? Menurut kalian? Itu dilakukan
dan bisa putus sekolah. Oke, begitu jawaban dari kelompok 6, bisa dipahami Aura? Oke, good. Aplaus dulu buat kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aura Fitriana Rizka. Saya Zahratul Fitra Rahab. Saya Mila Rizky Nagara Aulia. Saya Pianita Tabuni Semarang. Dampak apa yang timbul akibat pandemi tersebut? Dampaknya fisik dan mental orang tersebut terganggu dan menimbulkan rasa trauma kepada korban bully. Bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut? Pelaku pembuli tersebut menyadari kesalahan dan meminta maaf kepada korban. Oke, itu dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Silakan Ella. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk menghindari konflik yang terjadi? Baik. Cara menghindari konflik yang terjadi adalah dengan hadapi masalah dengan tenang, lalu hindari saling menuduh kepada teman. Lalu selanjutnya hargai pendapat orang lain. Oke, begitu jawaban dari kelompok 2. Oke, bisa dipahami Ella? Oke, good. Aplaus dulu buat Ella dan kelompok 2. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan hasil dari pengamatan video. Perkenalkan, saya Rafaela Tunisa. Saya Angin Fidusi Paparanita. Saya Nani Makung. Saya Alia Istiqamah. Saya Gerwina Rizky Nagara. Saya Muhammad Cesar Zapon. Baik, pertanyaan pertama. Dampak apa yang timbul akibat konflik tersebut? Letaknya hubungan antar individu dengan kelompok. Ini video yang kedua. Ya. Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut menyesuaikan kepada keinginan para guru? Kalau ingin bertanya, Saya. Bagaimana jika pada video demo tersebut tidak terselesaikan? Apa dampaknya? baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ojan. Kami akan menjawabnya. Dampak yang terjadi jika demo tersebut tidak terselesaikan, yaitu timbulnya kemiskinan, lalu mogok kerja, dan perusahaan menjadi bangkrut karena tidak adanya kegiatan dalam perusahaan tersebut. Terima kasih jawabannya El. Oke, baik. Terima kasih dulu buat Ojan dan juga. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada sepertinya. Jika tidak ada, kami akan menutupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good, aplaus dulu buat kelompok 1. Sudah semuanya ya presentasi ya. Bagaimana hasilnya? Puas. Sudah paham dari mengerjakan LKPD tersebut? Sudah. Oke. Video 1 tadi tentang apa? Pembulian. Kenapa? Pembulian itu Mem harapkan tidak ada di sini. Ya, karena kita semuanya sama. Satu, sama. Ya. Jangan ada yang membeda-bedakan. Ya kan? Oke, kemudian bagaimana caranya kalau kalian misalnya melihat teman kalian sedang dibully? Apa tindakan kalian? Melerai, menolong. Ya kan? Menasehati si pembuli. Ya kan?
Good. Berarti di sini semuanya sudah paham kalau bully itu tidak baik. Ya kan? Coba sih kalau seandainya kita berada di posisi orang yang dibully. Kan begitu ya? Ya kan? Dampak dari bully itu sangat-sangat luar biasa, bisa menyerang fisikis, sampai juga bisa sampai sakit. Dampaknya sangat luar biasa. Untuk video kedua, tadi video apa? Memo. Karena? Betul. Karena buruh tersebut tidak digaji selama 4 bulan. Bayangin, selama 4 bulan mereka tidak pegang uang, bekerja tanpa digaji kan? Walaupun mungkin nanti akan dibayarkan, mereka hanya minta gajinya dibayar. Ketika gajinya dibayar, maka konflik tersebut akan selesai gitu. Oke. Sudah paham dari materi dan juga diskusi yang telah kalian lakukan tentang materi kita hari ini? Sudah. Kalau sudah, kita coba tes dengan evaluasi. Sebelumnya Mem akan bagikan untuk lembar evaluasinya, nanti silakan kalian tuliskan di belakang kertas ini, dan juga ada lembar refleksi. Oke? Berapa orang? 6, 4, 5, 6. Terima kasih. Sama-sama. Sudah siap untuk lembar evaluasinya terlebih dahulu di belakang lembar refleksi? Sudah? Oke. Are you ready? Ready. Sudah? Oke, soal nomor 2. Ya? Oke, cepet, pinter loh semuanya loh. Soal berikutnya. Finish. Oh, belum. 5, 4, 3, 2, 1. Finish. Oke, aplaus untuk kalian semua. Baik, sekarang lembar evaluasinya silakan untuk dikumpulkan. Mem mau kasih hadiah untuk 3 orang. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini, angkat tangan. Saya. Oke, Ojan, silakan Ojan. Apa jawabannya Ojan? B. B? Ya. Yakin? Terat. Jawabannya C. Oke. Siapa yang mau? Ojan, mohon maaf ya Ojan, belum beruntung. Oke. Liana, silakan Liana. C. Liana menjawab C. Kita coba tes. Yeay. Selamat Liana. Mem punya hadiah buat Liana. Sama-sama. Oke, Taufik. Taufik cepet banget. Delta Taufik. B. Delta. Oke, kita coba. Yeay. Good. Aplaus buat Taufik. Ini untuk Taufik. Satu lagi. Aduh, Mem udah enak begini nih. Ridho aja lah yang kecil lah ya. Ayo Do. Apa Do? E. Kita coba cek. Yeay. Oke. Buat Ridho. Kenapa? Yang mana tadi yang kalian perbincangkan? Ini? Yang bola. Yang ini kah? Ini berarti gini, berarti harus membatasi supporter. Terus supporter yang ada itu dibina dulu supaya tidak melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berarti jawaban yang mana? C. Gitu. Oke? Oke, bagaimana hasilnya? Oke, aplaus buat kalian semua. Mem sudah kasih lembar refleksi, silakan untuk dikerjakan. Bagaimana kegiatan kita pada hari ini? Seru. Oke. Kemudian kalian gambarkan perasaan Anda hari ini.
Kalau sudah, emonya diangkat. Emo. Udah. Bentar, kita tunggu temennya ada yang belum ternyata. Ayo, sudah. Diangkat sama-sama. 1, 2, 3. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku ingat. Punya mie botak. Adakah yang tidak senang hari ini? Emonya bahagia semua kah? Bahagia. Oke, aplaus untuk kita semua. Luar biasa, terima kasih banyak sudah memberikan perasaan yang bahagia. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita simpulkan materi kita pada hari ini. Kita hari ini sudah belajar apa saja? Pengertian konflik. Oke, Firni apa? Pengertian konflik. Kemudian? Bentuk-bentuk konflik. Oke. Lingkungan, penyebab atau akibat konflik dan penyelesaian konflik. Oke, good. Aplaus buat Firni. Ada yang tahu penyelesaian konflik itu apa saja? Kolaborasi, Oke, Ella, oke. tawar-menawar, memaksa kehendak, Apa lagi? mengikuti Apa, kehendak Ngesti? orang lain. Mengikuti kehendak orang lain. Good, Ella. Aplaus dulu buat Ella. Oke. Ridho dapat susu semangat tepuk tangannya. Baik. Itu kesimpulan kita pada hari ini, semuanya sudah paham. Mem akan sampaikan pesan dari materi kita di hari ini adalah permusuhan itu terjadi karena ucapan yang buruk. Ucapan yang buruk itu dihasilkan dari pemikiran yang buruk. Pemikiran yang buruk itu karena iman yang buruk. Maka kuncinya adalah jaga iman untuk menghindari permusuhan. Karena damai itu indah. Oke, good. Materi kita pada pertemuan berikutnya adalah tentang integrasi sosial. Jadi materi tentang konflik kita sudah selesai ya. Kita lanjut ke integrasi sosial. Silakan untuk dibaca-baca bukunya materi tentang integrasi sosial. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Saya ada lagi ya di sini ya. Baik, sebelum kita pulang kita akan berdoa terlebih dahulu agar apa? Materi yang Mem sampaikan kalian dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan dan kita pulang selamat sampai di rumah masing-masing. Ojan mohon bantuannya untuk memimpin doa di depan. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ojan. Sekian pertemuan kita, semoga bermanfaat. Mem akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.